mukminin rahimahullah. Tahuilah setelah lagi khatib akan membacakan khutbahnya. Karena daripada itu Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anhu, "Idza qulta li sayyidika ansit wal imam yakhutubu yaumal jumu'ah faqad laghat. Ansitu wasma'u wa atimu rahimakumullah." Bila khatib sedang menyampaikan kedua khutbahnya, maka kita yang hadir dilarang untuk berkata-kata, baik perkataan itu suatu teguran hingga orang diam sekalipun. Barang siapa yang berkata-kata, maka kurang setengah pahala Jumat baginya. Maka daripada itu, mari kita dengarkan dengan hati yang khusyuk dan menerima. Semoga Allah SWT menurunkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin warda 'anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal حي على الفلاح
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah itu kami selaku khatib mewasiatkan diri kami khususnya dan hadirin umumnya untuk senantiasa mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang cukup populer kita ketahui bersama, yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita pada siang hari yang insya Allah kita yakini penuh dengan keberkahan. Kita berkumpul melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara kita untuk mempertebal dan mempercantik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salah satu jalan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan tutorial atau cara agar kita orang-orang yang beriman kepada Allah merasakan manisnya, lezatnya nikmat dalam beriman kepada Allah, nikmat dalam beribadah kepada Allah, nikmat dalam bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah azza wa jalla. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa fin nar." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi bersabda, "Salas man kunna fihi wajada halawatal iman." Barang siapa yang memiliki tiga sifat ini, maka dia akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah, manisnya ketika mengaplikasikan keislaman, manisnya di dalam ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari
potongan hadis ini, ulama mengatakan bahwa manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman dan merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman akan tetapi sayang 1000 sayang, dia tidak merasakan manisnya, lezatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, na'udzubillah min dzalik, mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga golongan ini, ulama mengatakan golongan pertama, yakni orang yang beriman dan merasakan manisnya, lezatnya keimanan kepada Allah, mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang akan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir di neraka Allah Subhanahu wa taala, tanpa transit terlebih dahulu di neraka Allah Subhanahu wa taala, tanpa disucikan terlebih dahulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama ini golongan yang langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang beriman tapi tidak merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan orang-orang yang nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terlebih dahulu disucikan di neraka Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dosanya, kemaksiatannya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, jangan harap sedetik pun kita dicuci di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih dari itu. Ini berbeda. Api neraka Allah Subhanahu wa taala jangan kita samakan, jangan kita bandingkan dengan api yang ada di dunia. Api yang ada di dunia tidak ada apa-apanya. Api yang ada di dunia ibarat salju dibanding neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Rasulullah agar kami merasakan nikmat manis keimanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Yang pertama kata Nabi, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya hamba tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya zat yang paling dia cintai dari siapapun, dari apapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Pokoknya Allah nomor pertama dan Rasulullah yang kedua, NKRI harga mati. Tidak bisa ditawar lagi ya saudara. Allah Subhanahu wa taala yang pertama harus kita jadikan zat yang paling kita cintai. Kemudian yang kedua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan cinta yang sesungguhnya, dengan cinta yang dia mengekspresikan, menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad, kepada santri-santri beliau sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa radha. Kita mengenal nama sahabat ini, nama yang cukup populer, familiar di telinga kita. Seringkali kita mendengar bahwasanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika mengikrarkan keislamannya, mengikrarkan keimanannya, maka majikannya marah, majikannya ngamuk sejadi-jadinya, sehingga Sayyidina Bilal disiksa, dihukum dengan siksaan azab yang amat pedih.
Apa yang dilakukan oleh majikannya ketika musim panas, di siang bolong, tanpa busana, Sayyidina Bilal dibaringkan di tanah tandus panas luar biasa ini di Timur Tengah. Panas yang ada di Indonesia ini juga tidak ada apa-apanya dibandingkan panas, apalagi musim panas kalau di Timur Tengah sana. Kalian tanyakan sendiri kepada para jemaah yang mungkin sudah sampai di sana. Panas bukan main, luar biasa. Sayyidina Bilal dibaringkan, direbahin di tempat tersebut, di tanah yang tandus luar biasa panas. Jangankan di tanah tandus panas luar biasa, kita saja kalau berdiri di depan di siang hari bolong tanpa alas kaki mungkin gak kuat kita. Kepanasan, teriak-teriak, gak bisa lama-lama. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dibaringkan di panas yang luar biasa. Tidak sampai di situ, kemudian batu besar diletakkan di atas badan Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Apa tujuan dari majikan Sayyidina Bilal? Agar dia murtad, keluar dari agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat mutiara yang keluar dari lisan Sayyidina Bilal, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan Allah ahadun ahad, Allah ahadun ahad. Beliau mengatakan Allah Zat yang Maha Esa, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ahadun ahad. Diulang kalimat ini, diulang dan diulang. Semakin diulang, semakin merasakan kenikmatan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa Sayyidina Bilal dengan azab yang hebat, yang luar biasa, akan tetapi tetap mempertahankan keimanannya. Padahal di kemudian hari ada ayat yang turun, kalau seorang sanubarinya dipenuhi keimanan dan terpaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, kalimat kemurtadan, maka itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi di dalam hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Akan tetapi tidak, saudara, bukan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Beliau tetap mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, di detik-detik usia beliau, ketika beliau sakit sakaratul maut, sakit menjelang sakaratul maut, luar biasa sakit, beliau kesakitan, maka istri Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah teriak dan mengatakan, wa karabah, kasihan Sayyidina Bilal, kasihan Sayyidina Bilal, kasihan miskin suamiku Sayyidina Bilal. Akan tapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal? Bal wa karabah, ladan algal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Sayyidina Bilal mengatakan, aku tidak sedih wahai istriku, aku senang, aku bahagia, aku senang, aku girang, karena besok aku akan bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bertemu sosok manusia yang paling aku cintai, Muhammadan wa hizbah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentara pengikut beliau yang beriman dan berjalan sesuai apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famazzaja halawatul iman bimarawatil adab, faghalabat halawatul iman. Ulama mengatakan ketika itu berperang antara manisnya keimanan
dengan sakitnya azab yang dialami oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Faghalabat halawatul iman, maka menang manisnya keimanan. Manisnya keimanan menutupi sakitnya sakaratul maut, sakitnya azab yang ditujukan untuk Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu wa arda. Kenapa? Karena beliau menjadikan Allah dan Rasulnya zat yang paling beliau cintai dari siapapun dan dari apapun. Radhiyallahu taala anhu wa arda. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian ingin merasakan manisnya keimanan, syarat yang kedua, cara yang kedua, tutorial yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah azza wa jalla. Hendaknya orang itu mencintai orang lain. Seorang mukmin mencintai mukmin lainnya. Seorang muslim mencintai muslim lainnya. Tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Faktornya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cinta kepada para sahabat Rasulullah? Karena mereka adalah santri Rasulullah, anak dedek Rasulullah, orang-orang yang berjuang dengan Rasulullah. Faktornya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita cinta kepada para ulama? Karena mereka mewarisi ilmu Rasulullah yang hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita cinta kepada orang-orang saleh? Karena orang-orang saleh senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita cinta kepada orang lain, itu ujung-ujungnya, titiknya, finishnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min awthaq ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara tali keimanan yang sangat kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Islam mengajarkan kita cinta, begitupun Islam mengajarkan benci. Tapi benci yang bagaimana? Benci yang faktornya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau benci kepada orang-orang yang berzina? Karena mereka melanggar perintah Allah. Kenapa Anda benci dengan orang yang minum minuman keras? Karena mereka melanggar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau benci kepada koruptor? Karena mereka bermaksiat, melanggar syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bencinya kita karena kemaksiatannya, bukan orang yang bermaksiat. Dengan kata lain, kalau dia kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib mencintai hamba tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarik tangan mereka. Banyak di antara ikhwan saudara kita mungkin yang belum tersentuh dakwah. Ajak mereka. Jangan tunggu diri kita jadi ulama besar terlebih dahulu. Apapun yang kita mampu agar dia lebih dekat dengan Allah, laksanakan, kerjakan, lakukan. Sungguh demi Allah itu akan membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang terakhir
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan agar kita merasakan manisnya keimanan, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawaannya pengen ibadah, bawaannya pengen sholawat. Ketika sholat luar biasa khusyuk, enak, nikmat, hilang sumpah, masalah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bersolawat, rindu kepada Rasulullah, ingin semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengarkan tausiah, rasanya ingin segera mengamalkan dan mengaplikasikan, karena itu ilmu syariat datang dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya Rasulullah cara yang ketiga? Yang ketiga kata Rasulullah, hendaknya orang tersebut benci kembali kepada kekafiran, atau benci kepada kekafiran, benci kepada kemaksiatan, tidak suka kepada kemaksiatan, sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam api. Ikhwan, tidak ada di antara kita yang suka kalau dirinya dilemparkan orang lain di dalam api. Mungkin ketika kita ditarik untuk dilemparkan ke dalam api, kita berusaha semaksimal mungkin nahan diri kita agar tidak bergerak, kita tahan sekuat-kuatnya agar kita jauh, jangankan terlempar, dekat-dekat saja jangan sampai. Sebagaimana kita benci, nggak suka kalau dilempar ke dalam api neraka atau di dalam api dunia, maka hal itu pun harus kita lakukan kepada kemaksiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benci kita kepada kemaksiatan Allah, enak kita kepada kemaksiatan Allah, jijik kepada kemaksiatan kepada Allah, benci sebenci-bencinya. Tekadkan dari sekarang ikhwan, jangan sampai kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hakikat maksiat, jangankan betul-betul bermaksiat, tekadkan, tancapkan di dalam sanubari kita, niatkan, jangan sampai ada niatan saja untuk maksiat, jangan sampai. Niatan saja niat terlintas untuk maksiat, jangan sampai ikhwan. Al-Imam Bukhari, semenjak aku balik, semenjak aku puber, itu aku nggak pernah niatan maksiat sekalipun sampai akhir hayatku. Niat aja maksiat dalam hati, bukan diaplikasikan niat saja. Nggak ada tuh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu wa ardhahu wajar. Beliau menjadi Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis, menjadi rujukan di dalam ilmu hadis. Ma'asyiral hadirin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insyaallah yang selama ini kita beriman, insyaallah ditambah agar kita merasakan nikmat manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini kita menjalankan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ditambah oleh Allah agar kita merasakan manis nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita pantas untuk bersama baginda Nabi besar Muhammad di surga bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, auliya wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Inna ahsanal kalam kalam Allah al-malikul 'allam wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayatil hakim. Qabbala minni wa minkum tilawatahu.